Hello my friend, it's Ima, I'm back. Jadi dari videoku yang kemarin aku bikin, ada satu video yang ternyata dari kalian responnya bagus. Itu videoku yang tentang bertukar-tukaran postcard ke luar negeri pakai postcrossing.com. Nah dari situ beberapa dari kalian banyak pertanyaan yang muncul, kayak misalkan Kak beli perangkonya di mana, terus kalau misalkan mau kirim kayak semacam makanan Indomie kayak gitu, itu kirimnya gimana, dan termasuk paket atau bisa dimasukin pakai surat gitu. Nah jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu aku rangkum jadi satu, dan aku udah rangkum di buku aku biar kayak lebih ringkas lagi, dengar jawaban yang lebih lengkap. Jadi aku bikin aja sekalian di video ini. Buat kalian yang belum nonton video aku tentang postcrossing ke luar negeri pakai postcrossing.com, bisa tonton dulu videonya ya. Linknya udah aku taruh di link description box. Langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama itu banyak banget yang nanyain, Kak perangkonya beli di mana? Jadi kalau misalkan aku biasa beli perangko itu di kantor posnya langsung. Semisal kalian pengen beli di minimarket atau tempat-tempat yang jual perangko, kalian bisa juga beli di situ kayak gitu. Nah terus yang kedua, Kak bedanya kirim surat sama postcard ke luar negeri apa? Oke, jadi kalau misalkan surat itu termasuknya adalah surat tertutup. Surat itu kalian harus menyertakan alamat pengirim sama alamat penerima. Jadi ada dua alamat. Nah nanti bentuknya kayak gini ya. Untuk surat itu kalian bisa pakai perangko, bisa juga pakai sistem lacak kayak RLN atau MSN. Ya pokoknya itu. Kalau misalkan yang pakai lacak itu nanti harganya jauh lebih mahal. Biasanya kalau aku sih kalau misalkan mau kirim surat itu aku nempel perangkonya langsung di tempatnya, karena biasanya aku nggak stok perangko. Jadi aku ketika ke kantor pos itu sekalian beli perangkonya. Nah nanti kalian di-suggest buat upgrade nggak ke yang sistem lacaknya biar lebih aman. Soalnya kalau misalkan perangko itu kadang ada yang nyampe, ada yang enggak, tergantung apa ya, mungkin human errornya juga sih kayak gitu. Nah sedangkan untuk postcard itu termasuk surat terbuka. Kalian cuman butuh alamat penerima aja. Untuk bentuknya kayak begini ya. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga, Kak kalau mau kirim surat plus cemilan ke luar negeri itu pakai tarif perangko atau terhitung paket? Nah jadi kalau misalkan kalian mau kirim makanan atau paket gitu yang ada isinya, itu tergolong paket. Jadi kalian bisa menyertakan surat tapi itu nanti termasuknya paket. Dan biasanya kalau misalkan ke luar negeri itu kalian bungkusnya bukan dari rumah tapi dari kantor posnya kayak gitu. Jadi misal kalian mau kirim nih, aku dulu pernah ngirim bon cabe, Indomie, beberapa bungkus sama apa kayak bajigur gitu, bajigur instan gitu kan, aku kirim ke temenku. Nah itu aku kardusin dulu, udah aku packing gitu kan, tapi ternyata sama dari pihak kantor posnya suruh bongkar lagi karena mereka kayak harus tahu isinya apa secara detail. Jadi ketika mau dikirim itu udah ada apa ya, kayak mereka udah tahu gitu isi dari paket kamu tuh apa aja kayak gitu. Terus Kak kalau postcard dimasukin ke amplop apakah masuk surat rahasia? Iya. Jadi kalau misalkan postcard kamu masukin ke amplop itu termasuk apa ya, kayak ya surat, itu surat. Jadi kamu harus nulis alamat pengirim sama alamat penerima kayak gitu. Terus lanjut, dapat kertas postcard di mana? Sebenarnya postcard itu sering dijual di toko-toko buku sih kayak gitu. Jadi kayak ya biasanya dijual di toko buku. Tapi kalau semisal kalian pengen bikin sendiri itu juga nggak masalah, karena aku sering bikin postcard sendiri. Karena kadang aku kehabisan stok stok postcard, terus aku kayak males gitu loh mau beli cuman 3-5 butir gitu, aku malas. Jadi kadang aku bikin sendiri. Dan karena memang di rumahku banyak kertas watercolor gitu loh, jadi kalau misalkan kalian pengen bikin sendiri itu kalian bisa beli kertas watercolor mereknya apa aja. Terus biasanya aku beli yang ketebalannya 300 GSM.
300 gram. Habis itu kalian bisa warnai atau bisa gambar sesuai selera. Format penulisan alamat bagaimana? Nah, jadi kalau format penulisan alamat itu kemarin ada yang bingung kalau misalkan dia dari Turki atau Vietnam bahasanya beda. Nah, itu tulisan alamatnya gimana? Jadi kalau misalkan mereka ke kita, kayak orang Vietnam mau kirim ke Indonesia, itu pakai alamat kita di KTP. Jadi kayak misal jalan apa, RT berapa, terus kecamatan apa, apalagi sih, pokoknya lengkap, ditulis lengkap. Nah, tapi kalau kita ke sana biasanya mereka punya alamat internasional gitu, tulisan abjad kayak ABC gitu, kayak gitu. Jadi kalian sesuaikan aja sama alamat internasionalnya mereka, kayak gitu. Terus lanjut ke postcard, harus pakai amplop? Tidak. Jadi kalau misalkan postcard itu seperti yang udah aku bilang tadi, dia kayak kertas biasa aja. Terus nanti di situ ada alamat penerimanya. Untuk perangkonya itu disesuaikan sama negaranya masing-masing. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau postcard harus lukis sendiri atau beli, Kak? Bisa beli, bisa lukis sendiri, tergantung kalian pengen yang mana. Kalau aku karena males beli, jadi aku bikin sendiri, kayak gitu. Tadi kameranya mati. Oke, lanjut. Aku ulangin ya pertanyaan yang kalau di dalam surat dikasih barang pin boleh atau enggak, Kak? Jadi aku punya tips, semisal kalian pengen kirim surat, terus kalian di dalamnya itu pengen dikasih sesuatu, itu sebenarnya bisa, tapi lihat-lihat dulu barangnya. Kalau semisal barangnya tuh kayak koin, kayak aku kadang ngasih uang, jadi di dalam amplop itu aku kasih uang kayak 2.000 atau 5.000, sama kadang aku kasih koin kayak begini nih. Nah, ini kan tipis tuh, ini nggak masalah. Kadang aku juga kasih pin, tapi lihat dulu barangnya, pinnya tuh harus yang kayak tipis gitu loh, jangan yang tiba-tiba kayak begini. Ini tuh kan gede banget ya. Kalau semisal barangnya tebel, itu nanti bisa kayak ngerusak amplopnya gitu loh, dan ya lebih baik menghindari sesuatu yang bisa merusak amplopnya sih, kayak gitu. Dan pertanyaan terakhir, apa aja yang harus ada di surat atau postcard? Kalau misal surat, itu yang penting alamat sih, alamat penerima sama pengirim tuh harus lengkap dan benar. Jadi biar memudahkan postman-nya untuk sampai di alamat yang dituju, kayak gitu. Kalau postcard juga sama sih. Tapi tuh kalau kadang tuh apa ya, postcard itu aku sering ngirim postcard ke luar negeri dan itu selalu nyampe. Tapi kadang untuk wilayah Indonesia ada yang nyampe, ada yang enggak. Jadi kayak aku kadang masih nggak tahu sih. Jadi kak, misal aku ngirim ke temanku di daerah Bogor sama di daerah Bandung. Temanku yang di Bogor dia bisa kedapetan postcard aku, tapi temanku yang di Bandung tidak. Padahal caraku ngirim sama alamatnya itu udah bener, udah sama. Aku nggak tahu, kadang memang terjadi human error kayak gitu. Jadi untuk begitu aja seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyain di dunia post crossing. Aku harap video ini bermanfaat buat kalian dan menjawab pertanyaan kalian di video aku sebelumnya lewat kolom komentar. Terima kasih udah mau menonton videonya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe channel aku biar aku selalu bikin video lagi terbaru tentang postcard. Kalau misal kalian ada pertanyaan, kalian bisa drop your question below. Aku nanti bakalan jawab. Gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Dadah.